3 pegangan yang menurut aku sangat penting bagi perempuan adalah iman, pendidikan, dan karir. Cukuplah menjadi agar tak perlu mencari. Karena ketika kita sudah menjadikan taman kita memiliki bunga yang cantik gitu, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya gitu. Ketika teman-teman ada di posisi kegagalan gitu, teman-teman perlu ingat, teman-teman harus mempunyai growth mindset tuh bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Perjalanan menuju kesuksesan teman-teman tuh pasti selalu ditikam atau selalu dikelilingi oleh rintangan, tantangan, dan dihantui oleh rasa kekecewaan, overthinking. Nah, di sanalah teman-teman harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Ada 3 tipe orang. Ada orang kecil, orang yang biasa-biasa, ada orang yang besar. Orang yang besar itu selalu membicarakan masalah ide. Orang-orang yang biasa-biasa aja itu adalah orang yang membicarakan peristiwa. Dan orang kecil suka membicarakan orang lain. Karena tinggal milih gitu, kalian mau jadi kelompok mana? Kelompok orang kecil, orang yang biasa-biasa, atau orang yang besar? Halo teman-teman Primer English, hari ini kita senang sekali karena ada teman-teman dari Duta Genre Garut 2025 dengan Kak Jaylin dan Kak Rehan ya. Betul. Oke, makasih ya untuk waktunya, kita ngobrol-ngobrol ke depan nih. Seseru apa menjadi Duta Genre 2025? Oke? Oke. Sebelum kita lanjut nih, beberapa obrolan pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh perkenalan dulu ya. Kayak Kak Jaylin atau Teh Jaylin atau Kang Rehan ini, kalau sekolah lagi kelas berapa, kalau kuliah semester dan jurusan apa, dan lagi sibuk apa? Silakan. Siapa dulu? Boleh dari Teh Jaylin dulu? Oh boleh. Halo teman-teman, kenalin aku Jaylin Fitriani, Duta Genre Kabupaten Garut tahun 2025. Saat ini aku sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, baru semester 5 teman-teman. Prodi yang aku ambil yaitu Ilmu Administrasi Negara. Kesibukan aku sekarang mengisi waktu-waktu mengisi acara-acara yang diadakan oleh Dinas DPP KBPPA dan juga Dinas Kesehatan. Terima kasih. Oke. Halo akang teteh semuanya, sampurasun. Perkenalkan, nama aku Rehan. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 6 Garut. Kebetulan mungkin untuk kesibukannya sekarang-sekarang, aku menjadi bagian dari Duta Generasi Berencana tahun 2025 dan menjadi bagian dari organisasi siswa intrasekolah di sekolah saya, kayak gitu. Oke, menarik. Nah, mungkin pertanyaannya untuk Jaylin dulu nih, karena sudah kuliah dan ngambil ilmu administrasi negara ya? Iya, Ya, betul ini sekali, Kang. sering saya tanyakan kepada teman-teman yang sudah kuliah, ini barangkali bisa menjadi acuan bagi anak kelas 12 yang masih bingung Betul. nyari jurusan nih. Betul. Iya. Coba kasih penjelasan dulu deh. Ilmu administrasi negara itu belajar apa? Ngapain aja sama seseru apa di sana? Oke, seseru apa yang pasti seru banget kalau kalian suka politik sama tentang kenegaraan gitu teman-teman. Karena aku juga nggak tahu sebelumnya ilmu administrasi negara itu belajar apa. Jadi karena aku tertarik karena ada kata negaranya dan ada kata administrasi publik ya Kang. Jadi aku ambil prodi itu dan ternyata emang seseru itu gitu. Kalau kalian suka sama plot politik dan juga hukum. Tapi kalau misal kalian nggak suka sama politik dan hukum, itu akan ngebuat kalian ngerasa salah jurusan gitu. Tapi kalau kalian ngerasa suka sama politik, kalian mendingan ambil administrasi negara gitu. Jadi kenali dulu apa yang kalian suka, jurusan apa, dan hal apa yang kalian suka, mata pelajaran apa sewaktu SMA yang kalian suka, kalian ambil aja itu gitu. Nah kan juga itu masuknya Fakultas Sosial Humaniora ya Kang. Nah jadi kalau memang dari SMA-nya sudah masuk ke IPS, aku menyarankan kalian ikut ke Soshum. Tapi ketika kalian sudah pas SMA-nya masuknya di IPA, lebih baik jangan ke Soshum gitu ya, karena akan sulit menurut saya gitu Kang. Kecuali kalau memang teman-teman tertarik dan juga suka, itu bisa dicoba sih. Enggak, Gitu tapi aja. kalau pelajaran matematika yang kayak gitu masih ada nggak? Ada di statistik itu Ada, Kang. ya. Iya, tapi statistik itu di semester 5 sekarang baru belajarnya, semester 5. Oke, menarik ya. Jadi ini teman-teman sedikit gambaran, ternyata kuliah administrasi negara seperti itu ya. Iya Kang. Nah, kalau ini deh untuk Rehan tadi disebutkan bahwa Ren itu adalah anggota dari OSIS ya. Betul. Kenapa ikut OSIS itu deh? Oke, teman-teman, tentunya pasti gitu ya. Anak muda sekarang tuh ingin selalu mencoba hal atau ingin selalu mencoba sesuatu yang baru gitu. Kenapa aku bisa masuk OSIS? Yang pertama,
organisasi itu menurut aku benar-benar bisa merubah hidup aku. Ada sedikit cerita ya Kang, waktu aku dulu di SMP gitu. Dari kelas 7 hingga kelas 9, aku tuh nggak lepas yang namanya dari masker gitu. Karena waktu itu kan ada Oh, COVID. COVID-19 ya. Nah, di kelas 8 semester 2, tepatnya aku ada open recruitment dari OSIS tersendiri gitu. Nah, aku tuh nyoba dulu deh kayak untuk lolos atau enggaknya tuh itu kan hasil belakangan gitu. Dan setelah aku mengikuti OSIS tersebut, ternyata aku kepilih di sela-sela itu sedikit demi sedikit ternyata aku bisa seaktif ini sampai sekarang. Nah, sehingga aku di SMA tuh ingin terus mengupgrade diri aku sendiri gitu untuk terus apa ya, lebih bereksplor diri lagi gitu supaya lebih baik lagi gitu. Apalagi untuk remaja tentunya kayak kalian tuh harus sering-sering mengikuti organisasi karena percaya teman-teman, organisasi itu benar-benar merubah kita dan benar-benar kayak ngerasa hidup kita tuh terencana gitu pastinya. Gitu, Dulu Kak. SMP-nya dari SMP? Aku dari Cilau, Akang Teteh semuanya. Berarti SMP Cilau. Betul. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan genrenya ya. Genre. Pertanyaan pertamanya Oke. mungkin apa yang istilahnya memotivasi Jelin dan Rehan ikutan Duta Genre 2025? Oke, aku dulu Kang Ren. Boleh, Aku dulu. Oke, sebelumnya itu kan karena aku pada tahun 2024 tuh ada penelitian tentang stunting di Kabupaten Garut. Nah, stunting di Kabupaten Garut tuh kan lumayan tertinggi ya, ketiga tertinggi di Jawa Barat kalau nggak salah waktu itu 2024. Nah, aku tuh nyari tahu apa sih penyebab stunting tuh gitu. Nah, udah setelah itu teh aku tuh kayak pengen ngerubah sulit ya gitu Kang. Maksudnya memerlukan banyak sektor gitu untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Garut. Nah, tapi salah satu caranya itu menjadi duta generasi berencana. Aku lihat di Google tuh, aku tuh apa ya duta generasi berencana tuh. Aku searching di Google. Nah, kemudian Teh Malika, aku ingat Teh Malika tuh ngeposting yang SG-in open recruitment duta genre gitu. Aku tuh daftar ya. Nah, ternyata emang beneran sejalur gitu dengan apa yang aku inginkan gitu. Karena kan stunting itu awalnya dari salah satu bermulanya tuh dari pernikahan usia dini ya Kang. Nah, itu kan udah termasuk ke triad KRR duta genre gitu. Nah, jadilah aku masuk ke duta genre ini. Tuh. Oke, Rehan gimana? Oke, kalau untuk aku sendiri, motivasi aku tuh sebenarnya ada salah satu teman aku, Teh Fatma gitu ya. Dulu tuh kita tuh benar-benar separtner karena kita kebetulan masuk organisasi yang sama, teater gitu. Oke. Iya. Nah, setelah itu aku tuh disuruh untuk mencari ajang-ajang supaya aku bisa mengeksplor gitu. Kebetulan itu tuh disuruh sama pembinanya langsung dari teater. Nah, dari pembinanya tersebut menyarankan atau meng-sharekan gitu bahwa ada open recruitment dari duta genre. Nah, menarik banget nih. Aku coba buat cari tahu gitu, apa sih duta genre itu sama Teh Fatma juga gitu. Setelah aku mengetahui apa itu genre, ternyata aku tuh mencoba untuk daftar gitu. Setelah mendaftar, terus aku ngumpulin berkas-berkas kayak gitu dan alhamdulillah mungkin aku sama Teh Fatma kebetulan lolos di Duta Genre tahun 2025 ini. Ini salah satu motivasi aku dan tentunya terima kasih kepada pembina teater gitu ya yang udah mensupport aku gitu dari awal-awal sehingga aku sekarang bisa berdiri di sini, duduk di sini selaku Duta Genre Kabupaten Garut tahun 2025 ini gitu. Nah, ini kan insya Allah tahun depan bakal ada lagi nih ya, 2026. Kasih tahu dong, spill sedikit ya, selain administrasi, apa aja yang perlu kita siapkan supaya bisa menjadi duta genre selanjutnya? Mental sih Kang, menurut aku. Mental dulu ya yang paling utama gitu. Karena aku awal daftar duta genre tuh kayak nggak tahu duta genre itu apa. Jadi betul. kita tuh ya rata-rata yang daftar duta genre tuh emang nggak tahu duta genre itu apa, tapi pengen jadi duta, pengen pakai selempang ya Rehan. Kita ngobrol gitu sama teman-teman duta yang lain, beneran nggak tahu gitu. Nah, tapi yang membuat kita sampai pada titik menjadi finalis itu karena mental kita mungkin ya. Jadi karena punya tekad juga. Jadi kalau misal kita tidak mempunyai mental yang cukup kuat, itu bakalan kalah di awal juga sih Kang sebenarnya. Jadi yang paling utama menurut gue itu mental gitu Kang. Iya betul banget ya Kang Teteh, mental kompetisi itu sangat dibutuhkan untuk kita gitu. Karena kenapa gitu? Karena ketika kita
mempunyai mental kompetisi itu benar-benar ngaruh banget tentunya ya. Ketika kita mengikuti ajang-ajang, perlombaan-perlombaan, ketika kita memiliki mental tersebut tuh ya terarah saja gitu, mengikuti alirnya kayak gitu sih. Jadi kayak jangan pernah takut sih untuk mencoba hal baru kayak gitu. Coba aja dulu ya. Betul. Nah, iya gitu Kang. Terus selain itu juga kayak ini mah spill ya, karena memang kita sekarang udah tahu jadi Iya. duta genre. Mending hafalin tentang triad KRR, terus substansi genre yang kayak gitu Kang. Soalnya pas kemarin kita tuh emang pada kosong banget gitu Betul, pas betul. lagi audisi tuh. Jadi kita ngedadak banget gitu searchingnya. Nah untuk adik-adik tahun depan yang pengen jadi duta genre, Duta genre. dihafalin tentang triad KRR dan substansi genre itu aja Kang. Betul. Kalau menurut Jailin sama Rehan, apa yang paling menantang pas jadi finalis dan sampai jadi pemenang? Yang Wow. paling Pasti menantang. beda-beda kan? Betul, Coba betul. apa menurut Jailin sama Rehan? Rehan dulu deh. Oke, kalau menurut aku tuh di waktu gini ya, aku mau cerita dulu. Jadi sebelum aku masuk duta genre tuh bener-bener kayak apa-apa tuh kayak gimana ya, gak ada persiapan sama Teh Fatma tuh. Kita hamin beberapa jam baru ngeprint, baru bikin CV gitu ya. Aduh, ke spill dikit gitu ya. Ya pokoknya tuh kita tuh bikin berkas-berkas gitu baru ngeprint. Kayak kita tuh hektik banget buat susun si apa ya, data-data tersebut gitu, sehingga kita tuh paling telat dari beberapa peserta. Kebetulan waktu tahun kita tuh ada berapa peserta? 100 lebihan lah ya. Iya, jadi kita tuh bener-bener hektik banget, gak ada persiapan, hamin beberapa menit baru disiapin gitu. Kayak gitu sih. Oke, yang paling menantangnya menurut aku itu Kang harus bikin konten gitu. Konten? Iya, harus bikin konten karena waktu itu jujur aku sedang menghilang dari dunia maya gitu kan. Kan biasanya Genjet paling ahli bikin konten biasanya gitu. Betul. Waktu itu aku tuh lagi Pingin patah rehat lah hati ya. gitu. Oke, pingin rehat dulu. Ya, lagi rehat dulu. Nah, aku tuh nggak mau ya, sebelumnya aku mau mengundurkan diri gitu dari genre itu karena harus upload konten gitu. Aku mau mengundurkan diri aja gitu. Tapi mamaku bilang rasa sakit membuat seseorang berubah, katanya Teh, berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Sok aja pilih itu mah Teteh mau menjadi lebih baik atau lebih buruk. Masa kalah sama patah hati gitu. Aku inget banget gitu kata-katanya. Jadi hal yang paling menantang menurut aku itu pas upload konten. Tapi ternyata Kang, dari upload konten itu sampai sekarang alhamdulillahnya jadi banyak orang-orang atau brand-brand yang minta barter gitu Kang. Jadi banyak keuntungan juga gitu. Kalau misalnya dulu aku nggak berani buat upload konten, kayaknya ya udah akun aku juga bakalan gitu-gitu aja gitu. Itu sih Kang yang paling menantang pas awalnya mah. Betul banget. Itu tuh benar-benar ngaruh banget ya ke kita tentunya. Mungkin remaja pasti udah tahu yang namanya personal branding. Nah, kita tuh benar-benar dapat banget personal branding yang kita dapetin gitu. Yang dimana ketika kita memiliki sesuatu atau mungkin prestasi-prestasi itu selalu diperlihatkan gitu ke muka publik, tentunya media Iya. sosial gitu ya. Kalau untuk tantangan aku ya waktu genre itu waktu bikin program. Oh iya, Iya, program. advokasi dan inovasi gitu. Dulu tuh aku tuh benar-benar merancang dan apa ya, memperlihatkan dulu gitu ke lapangan gitu. Yang dibutuhin sosok remaja yang di Garut itu kayak gimana sih gitu. Aku memperlihatkan bahwa memang masih banyak gitu isu-isu remaja yang harus kita edukasi tentunya ya. Banyak sekali program-program dari genre yang masih tersimpan ya tentunya. Jadi kita ada program yang namanya tuh GGS, Genre Goes to School Yes. gitu Akang Teteh. Dan ini kan setiap finalis itu harus ada program yang dibikin kan masing-masing ya. Iya betul. Elaborasi dikit deh. Program dari Jailin apa? Program dari Raihan apa? Oke. Oke, kalau dari aku itu Kang namanya Go Green. Go Green. Iya, kan di Bagan itu kan aku orang Banyuresmi ya. Nah, kan di Bagan itu ada eceng gondok Iya. yang memenuhi Bagenit gitu kan itu hama ya bagi ikan gitu. Nah, di mana aku mengadakan sebelumnya itu emang pernah ada tapi terhenti karena COVID. Nah, jadi Kang sekumpulan remaja yang mengolah eceng gondok itu menjadi suatu karya gitu. Entah itu menjadi box tisu, sandal hotel, atau menjadi tas yang dari eceng gondok itu loh Kang.
Nah, emang prosesnya tuh rumit gitu karena kan harus turun ke bagenit langsung. Nah, kan di mana airnya itu pasti akan semakin dalam gitu, Kang. Jadi itu membutuhkan laki-laki gitu atau membutuhkan alat berat. Tapi untungnya kemarin ada dari TNI yang ngebantu gitu. Oke. Nah, jadi itu tuh diambil dulu eceng gondoknya yang masih hijau, yang masih segar. Nah, terus kita cuci dulu, terus kita jemur terus sampai kering banget, itu sampai 6 hari gitu Kang minimalnya tuh ngejemurnya tuh. Yang udah keringnya tuh kita aplikasiin, kita buatkan menjadi box tisu, sandal dan lain-lain. Nah, terus hasil dari karya tersebut kita jual. Iya. Jadi kita mempunyai keuntungan gitu. Jadi bagendit rada bersih OG-nya, kemudian kita juga punya pemasukan gitu loh Kang yang dari aku. Tapi sampai sekarang itu baru terlaksana beberapa pertemuan aja gitu Kang, karena satu dan lain hal jadinya terhenti yang aku mah Program Go gitu. Green itu ya. Ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan lagi ya karena Iya. itu saya rasa menarik ya. Iya Kang, betul sekali. Jadi ada selain membersihkan bagendit tadi, tapi juga ada nilai jual yang bisa didapat di sana. Terus juga Kang, jadi remaja di sana tuh jadi makin kreatif gitu kayak aku nggak pernah kepikiran ya eceng gondok bisa jadi box tisu, bisa jadi sandal hotel gitu. Dan ternyata memang beneran bisa Kang. Oh iya, yang waktu Bu Wabub kemarin menikah juga. Nah, itu tuh awalnya pesan ganci itu gantungan kunci dari eceng gondok, tapi tidak kami iakan soalnya itu beliau tuh ya dari timnya itu cuma 3 hari, hamin 3 hari Bu Putri mau menikah, beliau baru pesen gitu. Padahal ya sayang Mendadak banget gitu. Kalau misalnya bisa kita iakan gitu, itu lumayan ya Kang, bisa jadi branding juga buat kita ya. Tapi sayang itu terlalu belum lah, mendadak. nanti waktunya pasti bisa. Iya betul sekali Kang. Oke, Betul. Rehan apa programnya Han? Nah, kalau program aku sendiri itu ceria aksi. Ada singkatannya cerdas remaja dalam asmara gitu. Yes. Oke. Nah, di di program aku sendiri itu aku tuh lebih ke ada beberapa subprogram atau bagian dari program yang interaktif gitu. Contohnya yang pertama kayak flashcard, terus yang kedua ada papan mimpiku, dan yang terakhir itu ada apa ya namanya tuh kayak kotak aspirasi, kotak suara kayak gitu. Nah, jadi untuk program aku sendiri itu pemahamannya tuh sama yang lain gitu. Kita membahas isu-isu remaja, tapi di sela-sela itu juga kita ada games interaktif itu gitu, yang ketiga tersebut subprogram bagian dari program ceria aksi tersendiri. Untuk realisasinya sempat udah terrealisasikan waktu itu. Pokoknya ada beberapa tempat-tempat yang ingin bekerja sama gitu sama program aku, dan alhamdulillah terrealisasikan gitu. Meskipun dulu aku waktu membuat program tersebut tuh bener-bener yang kayak susah banget ya, apalagi membuat advokasi atau inovasi di duta atau pageant itu bener-bener kayak membutuhkan waktu yang sangat lama, dan ternyata alhamdulillah mungkin terrealisasikan program aku. Ini kan kalian sudah menjabat sebagai duta genre beberapa bulan lah ya. Berapa bulan? Ada 6 bulanan lah ya. Ada Kang. Kurang lebih segitulah ya. Iya. Segitu. Jadi intinya sudah melakukan beberapa kegiatan program, kemudian sudah istilahnya ketemu warga juga. Biasanya kendala apa sih yang ada di masyarakat itu ketika kalian berkunjung misalkan ke kecamatan masing-masing atau kegiatan masyarakat lainnya? Biasanya apa? Oke Kang, kendala ya. Kalau menurut aku kendala yang berat banget gitu, alhamdulillahnya belum pernah nemu ya Kang. Tapi yang sulitnya itu untuk memberikan pemahaman gitu, apalagi tentang seks bebas dan juga narkotika. Itu kan yang ngerokok itu termasuk narkotika ya Kang, termasuk juga. Nah itu tuh sih yang paling sulit gitu, banyak yang menentang, apalagi anak sekolahan gitu ya. Kan kita seringnya tuh goes to school ya. Nah itu tuh kan ketika kita memberikan pemahaman tentang bahayanya merokok, itu yang paling sulit gitu ya menurut aku. Karena apa ya, kurangnya pemahaman bagi mereka mungkin ya. Jadi mereka tuh menentang, teh kan itu mah pakai uang aku juga gitu loh Kang. Jadi kayak selalu ngebalikin, nanti kalian bisa jadi sakit loh. Ini penyebabnya kalau kalian terus-terusan merokok. Kan anu sakit mah abi teh gitu. Jadi kan Kang, jadi malah kita tuh diajak berdebat sama mereka itu gitu. Yang paling sulitnya itu sih, selebihnya mah aman banget. Aman ya. Iya, Oke. Kalau di Rehan apa? Kalau keresahan dari lingkungan sekitar tentunya itu belum ada ya. Kalau aku sempat
sosialisasi gitu ke sekolah-sekolah untuk perizinan mungkin ya. Tapi kalau karena kita mungkin udah di bawah naungannya DPPK BPPA gitu, siapa sih orang yang nggak tahu dinas DPPK BPPA gitu. Pasti kalau soal perizinan tuh ada yang memperizinkan juga, ada yang kontra gitu terhadap kegiatan tersebut. Terus apalagi ya? Ada yang ini nggak, kasus misalkan masih banyak di kecamatan A yang nikah dini misalkan, ada nggak? Ada Kang. Di Ada. aku. Ada. Iya. Kita nggak sebut ya, misalkan ada. Gimana Iya. tuh cara meyakinkan mereka bahwa pernikahan itu efeknya gini-gini misalkan? Iya. Sulit ya Kang. Udah aku kebetulannya teman-teman SMP aku ya Kang, hampir 80% sudah menikah. Menikahnya itu ada beberapa teman aku yang waktu aku masih SMA dia sudah menikah, Oke. tapi sudah cerai lagi. Kemudian dia nikah lagi, kalau nggak salah ya itu sudah 4 kali menikah sampai saat ini gitu. Kayak menurut aku, kayak aku sering ngajak ngobrol gitu ya, tapi nggak secara langsung di Instagram ya. Kita Ini temennya cewek berarti ya? cewek Iya, ya oke. gitu. Kenapa sih kata aku teh, tapi masih bercandaan gitu loh Kang. Kamu nggak bosan gitu? Kayak misalnya tujuannya tuh apa gitu, menikah tapi bercerai tapi menikah lagi gitu ya. Karena memang menurut aku pendidikan itu berpengaruh sekali ya Kang. Nah jadi teman aku itu tuh nggak diterusin sekolah SMA-nya. Jadi dalam pikiran dia tuh kalau misalnya menikah, hidup dia akan tercukupi karena dia mempunyai seseorang yang tanggung jawab. Iya, kalau misal laki-lakinya itu memang laki-laki yang bertanggung jawab. Gimana kalau misal dia ya teman aku tuh berjodohnya tuh ya Allah tuh kayak ngejodohnya tuh kayak yang sama yang kayak gitu lagi gitu Kang. Yang biasa di jalanan gitu loh Kang. Jadi apa ya, selain aku menurut aku mah itu mah balik lagi ke keluarganya Kang. Jadi ketika kita memberikan pemahaman tapi keluarganya masih kekeh harus nikah dini, harus nikah pada usia itu bakal tetap terjadi Kang gitu. Jadi aku tuh pernah beberapa kali bilang ya di share, aku sering kan ada grup WhatsApp alumni gitu ya Kang. Nah aku tuh sering banget bikin poster yang aku buat sendiri, bahaya menikah di usia dini gitu. Betul. Aku share ke mereka gitu, tapi itu banyak banget yang kontra gitu. Malah ada yang bilang gini, sok atuh Jay kalau misalnya aku nggak boleh nikah sekarang, mas sama kamu biayain cenah. Terus kayak menurut aku teh, jadi ke aku, jadi emang sulit sih Kang menurut aku mah. Jadi apa sih, jadi yang penting aku mah udah bilang gitu ya, bahayanya tuh kayak gini. Terus buat anak kamu juga nantinya akan sulit gitu, karena menikah di usia 18 tahun itu ya kalau nggak salah, ketika dia punya anak kemungkinan besar anaknya stunting kan Iya. Kang. Terus juga mental ibunya juga kan belum cukup kuat gitu. Itu juga suaminya sering KDRT juga, kayak dia teh ini jadiin contoh aja ya teman-teman gitu, kalian jangan dulu nikah gini-gini. Tapi emang sulit sih Kang itu, soalnya dari keluarganya emang mendukung untuk menikah di usia dini gitu Kang. Betul. Ada tambahan Rehan? Ada mungkin. Tentunya edukasi itu nggak cukup ya Teh ya. Jadi edukasi aja tuh nggak cukup gitu. Sama sih, kebetulan di kecamatan aku juga sama ada yang pernikahan dini. Terus banyak sekali isu-isu remaja yang memang ini tuh sangat relevan di genre gitu. Tentunya ketika pernikahan dini itu masih banyak gitu. Pernikahan dini itu benar-benar apa ya, membuat risiko kemiskinan teman-teman. Terus juga ketika pernikahan dini itu dilakukan, otomatis bener banget yang tadi dibicarakan kata Tezei gitu, anaknya tersebut akan stunting gitu, akan mengalami yang namanya stunting secara finansialnya juga, ibunya tersebut yang melahirkan gitu. Dan secara fundamentalnya tuh ketika belum siap itu kayak gimana ya, susah gitu ya. Iya, benar. Jadi harus apa ya, harus punya perencanaan yang telah direncanakan dari sekarang gitu. Gak salah banget kalau ketika kita mempunyai perencanaan untuk masa depan yang akan datang gitu, boleh banget. Jadi menurut aku tuh nikah cepat itu boleh, memperbolehkan aja, tapi lebih rumlahnya atau lebih bagusnya tuh menikah tapi harus ada kesiapan yang cukup matang gitu. Karena secara finansial, secara fundamental kita harus memiliki kecukupan atau kesiapan yang sangat bagus gitu, yang sangat cukup untuk masa depan kita dan untuk keluarga kita. Bener Kang. Terus kan stunting itu bukan cuma soal fisik ya Kang, tapi juga
sama cara berpikir gitu. Betul. Karena sayang banget gitu kalau misalnya kita melahirkan anak yang stunting ya, amit-amit gitu. Apa ya, bukan hanya dari fisiknya aja yang sulit untuk bertumbuh, tapi cara berpikirnya juga itu sama Kang, akan merubah gitu. Jadi sayang banget kalau misal kita menyia-nyiakan ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, perencanaan apa yang harus kita lakukan untuk menikah gitu. Sayang banget kalau misal disia-siain gitu loh Kang. Nah, dari tadi ya beberapa program yang sudah dijalankan gitu ya. Kalau tadi kan saya bicarain masalah tantangannya. Seseru apa dari beberapa program yang sudah kalian jalankan supaya nih yang nonton semakin penasaran untuk ikut di tahun depan? Betul. Kasih gambaran ikut program apa aja, misalkan kesini ngapain aja, silakan. Seseru apa? Seru banget Kang ya. Apalagi kalau misal udah ke Ghost to School. Soalnya anak-anaknya teh suka excited banget. Jadi ketika kita datang teh kayak bener-bener disambut dengan hangat gitu Kang. Aku pernah ya ke SMA Garut Timur. Daerah itu kan itu memang jarang, katanya tuh jarang terekspos atau jarang terperhatikan. Nah, ketika kita datang teh emang bener-bener anak-anaknya tuh excited gitu. Waktu itu aku sama Fatma, aku nggak expect ya sejauh itu Kang. Waktu tempuhnya tuh 1,5 jam dari Banyuresmi ke sana. Terus pas kita di sana tuh emang bener-bener disambut meriah pisan Kang. Ini mah ada marching band, banyak pokoknya kayak aku nggak expect sebegitunya gitu ya. Itu sih Kang ya. Terus yang keseruannya Itu juga memenuhi undangan atau emang ada seminar tentang DPP KPA? Ada programnya? ya, ada Ya, programnya Kang, programnya. ada programnya ke sekolah-sekolah gitu. Nah kebetulan aku dapet yang di sana. Itu sumpah Kang, aku terharu banget gitu. Kok ada ya gitu, padahal kita juga sama-sama belajar gitu. Tapi mereka teh sangat excited gitu. Jadi kayak aku selalu ingin terjun langsung ke sekolah tuh karena emang ngelihat salah satunya tuh dari SMA itu gitu Kang. Kayak oh my god. Ada yang seru nanya pisan. nggak? Nanya apa? Banyak Kang. Banyak pisan. Ya itu pertanyaan kayak apa sih duta genre, cara jadi duta genre. Oke. Kayak terus bertanya tentang ya gitulah kesehatan mental. Waktu itu tuh kita nyampein tentang kesehatan mental kayak gitu. Nah terus kan setiap hari Minggu tuh kan ada Car Free Day ya Kang, yang di Jalan Ibrahim Haji sama yang di alun-alun. Nah aku sering terjun langsung gitu ya. Yang serunya tuh kalau misalnya di Car Free Day itu kan kalau di sekolahan mah ya udah berarti lingkupnya anak sekolahan aja. Nah kalau di Car Free Day ada ibu-ibu, Random, bapak-bapak ya random pisan Kang. Terus jadi kan kita tuh bawa yang tentang stunting gitu ya, gizi terpenuhinya gitu, brosur-brosurnya tuh jadi banyak gitu. Jadi kalau misal seru mah seru banget, dan lebih seru kalau misal turun ke CFD karena banyak orang yang bisa ditemui gitu Kang. Terus juga bawa tentang bagaimana cara jadi ayah teladan gitu. Nah di kita tuh ada ya Gati Betul, namanya Gati. tuh Gati. ayah gerakan ayah teladan Indonesia gitu Kang. Apa tugasnya nih? Jadi apa ya? Oh mungkin ini menjawab isu yang fatherless Betul. itu ya? Iya betul Oke, Kang, betul oke. sekali. Nah jadi itu tuh kita tuh ngebagiin brosurnya gitu, gimana sih cara jadi ayah yang baik gitu. Walaupun kita perempuan dan itu bukan kita ya yang buat programnya, itu Kemenuk Bangga gitu. Jadi kita ngebagiin itu ke bapak-bapak, ke pria lah ya, kebanyakannya ke laki-laki gitu. Kalau yang enggak itu jadi seru banget gitu pokoknya mah. Yang Car Free Day kemarin ikutan nggak yang di sini? Ikutan Kang. Ikutannya ada Iya ya? yang di alun-alun itu. Oke. Rehan gimana Rehan? Kalau aku dulu bener-bener disambut meriah banget gitu karena kita memakai yang namanya ini ya selempang gitu. Duta genre, pasti orang-orang tuh akan penasaran gitu. Apa sih gitu duta genre tuh? Terus ini orang gitu ngapain aja tugasnya gitu. Nah, aku tuh dulu pernah disambut dan diundang juga waktu ulang tahunnya Indonesia gitu ya, 17 Agustus. Iya. Waktu itu aku diundang di kecamatan aku sendiri, disambut meriah. Terus aku juga sempat membagikan brosur-brosur juga yang genre punya gitu ya, modul tentang ini genting ya, apa ini singkatnya genting. tuh implementasi genre cegah stunting. Yes. Itu tuh aku bagi-bagi gitu ke para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sana, dan bapak ibu tersebut tuh kayak menanyakan gitu, apa sih genre itu, terus modulnya tuh isinya tentang apa, aku jelasin, dan ternyata emang semenarik itu mungkin ya kita menjadi role model bagi sebaya, bagi yang orang-orang yang membutuhkan kita gitu, karena duta genre ini tuh bukan hanya sekedar
duta saja gitu, melainkan kita menjadi role model bagi masyarakat sekitar. Oke. Dari sebelum dan sesudah menjadi genre, ada perbedaan nggak Jailin dan Rehan yang sebelum jadi genre dan sekarang Rehan sama Jailin yang sudah menjadi genre? Benar-benar kerasa banget ya impact yang aku dapat gitu setelah dan sebelum aku menjadi duta genre gitu. Sebelumnya tuh aku tuh benar-benar habit atau kesehariannya tuh selain organisasi di sekolah gitu, aku tuh kayak sering buat lomba-lomba yang emang dimana itu tuh passion aku gitu. Namun setelah aku mengikuti duta genre ini tuh sebelumnya yang aku gak tahu genre itu apa, dan setelah aku mengikuti yang namanya duta genre, ternyata di dalamnya tuh benar-benar relevan banget, relatable banget bagi remaja gitu. Kenapa? Karena ketika sebelumnya aku belum tahu gitu isu-isu yang kayak gitu tuh, sehingga ketika aku masuk genre, aku tahu gitu semuanya isu-isu remaja. Terus selain isu-isu remaja juga kita lebih terbuka gitu, lebih luas juga aksesnya ketika kita meminta bantuan. Terkhususnya kita kan di bawah naungannya DPPK BPPA gitu. Jadi kita tuh lebih gampang banget akses kita tuh untuk melaporkan segala hal gitu. Kayak gitu sih. Oke Kang, perbedaannya sebelum dan sesudah tuh ada banget gitu ya. Karena yang pertama tuh sebenarnya genre itu membukakan jalan untuk kita bisa melangkah lebih luas lagi gitu Kang. Kayak yang pertama itu kayak kan aku males buat bikin konten gitu. Nah tapi sekarang mengharuskan aku bikin konten untuk mendapatkan uang. Itu salah satu jalannya. Jadi perbedaannya tuh aku bisa jadi lebih berani lagi tuh karena aku masuk duta genre gitu. Aku juga bisa jauh lebih dikenal dari sebelumnya karena duta genre gitu Kang. Aku bisa bertemu langsung dengan Bupati Garut, Wakil Bupati Garut itu karena genre gitu kan. Karena kalau misal aku terus diem di zona nyaman, kemungkinan besar aku nggak akan pernah bertemu tuh dengan Bupati Garut gitu. Walaupun menurut orang lain mungkin ya apa sih cuma ketemu Bupati Garut gitu. Tapi bagi aku itu adalah suatu hal yang besar gitu. Bisa menghadiri undangan, bisa datang gitu, bisa diskusi langsung sama Ibu Wabub gitu. Nah, aku juga tahu gitu permasalahan yang ada di Kabupaten Garut itu apa gitu, tentang remaja, tentang praktik P2GP itu Kang. Aku sebenarnya nggak tahu tentang praktik P2GP itu. Nah ternyata pas kemarin kita mengadakan audiensi bersama Bu Wabub, ternyata Kang, sunat perempuan itu lebih banyak pendaftarnya daripada sunat laki-laki. Itu adalah hal yang paling aku kayaknya nggak bakal tahu kalau aku nggak daftar genre gitu. Jadi aku semakin penasaran P2GP itu gimana, P2GP itu apa kalau aku nggak daftar di genre. Itu sih Kang. Nah, ini mungkin duta genre sedang berjalan melakukan beberapa program ya kerjanya yang kedepannya. Boleh di-spill nggak? Ngapain lagi? Apa nextnya buat genre? Nextnya Kalau sekarang itu sedang ada Ghost to Campus ya Kang. Sebelumnya yang tuh kampus ya? iya, sekarang lebih ke kampus kan, kemarin sekolah. Nah sekarang ke kampus gitu Kang. Jadi sosialisasi. Nah karena lingkungan kampus tuh maksudnya kan seumuran sama kita gitu. Jadi ada juga kan yang genre tuh banyak kayak SMA juga. Nah jadi untuk yang Ghost to Campus itu melibatkan orang-orang yang ada di dinas gitu Kang. Kan kalau pas ke sekolah mah cuma duta aja. Nah pas ke kampus mah itu sama pematerinya tuh dari dinas gitu langsung. Soalnya sulit Kang kalau misal sama seumuran gitu. sana. Gitu Kang, sulit. Oke. Jadi kayak gitu sih. Ada perbedaan nggak kalau dari segi pertanyaannya anak kampus sama anak SMA? Malah Atau yang sama-sama aja? malah enggak yang sih, lebih Kang. ini tuh ke SMA. SMA yang anak Iya. kampus tuh jarang banget nanya gitu Kang. Jadi kayaknya tuh datangnya tuh hanya untuk absen gitu loh. Iya. Bukan karena apa sih penasaran sama materinya gitu. Betul. Jadi jarang banget yang ya beberapa kampus yang udah aku datengin, kalau misalnya nggak dipaksa sama moderatornya buat nanya, kayaknya nggak akan ada pertanyaan gitu. Izin nambahin mungkin Tajailin. Oke. Untuk program yang sekarang lagi berjalan itu ada Gentalk namanya tuh. Gentalk juga ya, oke. Kebetulan kita baru 4 episode ya. Iya 4. Iya, baru 4 episode sedang berjalan. Kemarin aku juga udah ngelakuin gitu, ngerealisasiin. Kalau aku tuh waktu di Gentalk tuh apa ya, mengenai membawakan materi atau pembahasan mengenai love smart gitu. Nikah gak harus cepat kayak gitu sih. Ini Kayak di Instagram ya? Iya, Iya di di Instagram Kang. Ruang lingkupnya ya sosial media gitu. Jadi nih teman-teman mungkin ditunggu aja ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa program mungkin kalau di Instagram live
Gen Talk itu Betul. dan juga sedang berjalan itu adalah Ghost to Campus. Iya betul. Mungkin nanti Kak. ada teman-teman yang dikunjungi oleh Duta Genre. Silakan nanya ya. Ya, Iya, jangan wajib malu nanya. siapa tahu Iya. ya. Berikut mungkin pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya genre teh naon gitu programnya dan seterusnya lah ya. Betul. Oke. Kalau harapan dari Jailin sama Rehan nih untuk genre ke depannya apa nih kira-kira? Harapannya semoga genre bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang dan bertumbuh bersama gitu. Karena seperti yang Akang Teteh yang tahun 2024 dan tahun sebelumnya tuh kayak selalu bilang genre 2025 tuh lebih maju gitu, lebih bagus dan lebih baik gitu. Jadi kami juga berharap semoga untuk genre di tahun yang akan datang juga bisa lebih baik lagi dari kami. Itu sih Kang. Kalau dari aku sendiri sih ya, semoga gitu. Ketika aku berada di sekeliling orang-orang gitu, terfokusnya tuh di ruang lingkup sekolah gitu. Semoga tuh virus-virus genre tuh selalu tersebar luaskan gitu. Karena genre itu merupakan suatu komunitas atau forum yang membuat remaja tuh lebih percaya diri gitu. Jadi ketika Akang Teteh semua gitu, terkhususnya di Kabupaten Garut, memiliki keinginan untuk mengikuti Duta Genre tahun 2025 ini atau tahun yang akan datang, boleh banget untuk join. Terus kalau ketika Akang Teteh kesulitan gitu dalam apa ya, pelaporan gitu, misalkan ada kasus nih susah banget gitu untuk dilaporin, boleh banget buat kayak DM dari dutanya atau bahkan Instagramnya Forum Genre, mangga banget gitu Akang Teteh di DM aja kayak gitu. Jadi jangan sungkan ya. Iya betul banget. Karena cangkupan genre ini kan luas ya. Iya, betul, Mulai Kak. dari anak remaja, anak balita, mulai dari balita ya. Betul. Balita. Yang balita, remaja, dewasa, orang Sampai tua. lansia. Orang Iya, tua, iya, lansia. banyak Jadi banget. kerjaannya tuh banyak Betul, dan betul. cakupannya ya tadi saya sampaikan. Ini pekerjaan yang lumayan berat tapi mulia. Betul. Ya, Betul mudah-mudahan sekali, Kak. lancar lah ya Amin, semuanya ya. amin. Oke. Saya ingin bergeser, masih ada sangkut pautnya tentang remaja dan perencanaan masa depan ya, yaitu mengenai pendidikan nih. Ya. Pendidikan. Mungkin Rehan kan lagi SMA, berarti sudah mengenyam pendidikan sekitar 11 tahun lah ya, Iya, kurang iya. lebih ya. Kalau Zelin mungkin udah lebih 12, 13 sampai 14 mungkin ya, Iya, sekarang Kang. semester 5. Lima. Kira-kira nih, ada masukan nggak supaya pendidikan Indonesia ini semakin lebih baik lagi? Oke. Semoga lebih baik lagi tuh ya Kang. Menurut aku, ini Maya dari pandangan aku, sebenarnya suatu hal yang sulit untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya Kang. Ya, ini opini aja ya. Iya, Kita iya, terlepas betul. benar atau salah nggak apa-apa lah. Iya, silakan. betul Kang. Nah, kan salah satu jalan untuk memajukan pendidikan itu dari literasi ya Kang. Nah, aku tuh udah baca ya, literasi di Garut itu emang meningkat ya dari 55,8% pada 2024, sekarang udah menjadi 63,8% gitu. Oke. Berarti literasinya itu maju gitu. Nah, yang menjadi hambatan kenapa minimnya literasi di Kabupaten Garut khususnya atau bahkan di Indonesia gitu, kenapa minim? Karena menurut aku harga buku itu yang mahal. Oh iya, betul. Iya betul kan Betul, Kang? betul. Aku juga aku baca bukunya Haimin Sunim ya. Kan kalau misal udah baca buku series pertama pasti penasaran lagi. Nah, dari buku HS ini juga itu teh udah harganya teh 125 sekian. Itu baru satu buku, belum buku-buku yang lain. Jadi menurut aku ya, kalau misal aku mau berharap untuk pendidikan Indonesia untuk bukan memurahkan apa? Ada subsidi buku. Nah, Betul, subsidi betul. buku betul Kang. Kayak di Subsidi negara buku. Malaysia ada. Iya betul. Jadi aku berharap agar pemerintahan tuh menambahkan program untuk subsidi buku agar literasi di Indonesia atau bahkan di kalangan remaja itu bisa meningkat gitu. Salah satu untuk menjadikan pendidikan lebih maju itu salah satunya dengan literasi, dan saya sangat berharap sekali gitu, kami sangat berharap agar pemerintah bisa ada subsidi buku gitu sih kalau menurut aku. Rehan, apa? Sama masalah? sih, terlebih dari buku ya. Semoga bener banget yang kata tadi Zailin bilang gitu. Buku tuh pengen banget buat dimurahin ya. Karena kayak sekarang tuh lagi meningkat-meningkatnya remaja-remaja di Garut tuh yang suka banget literasi. Terutama diri aku sendiri gitu, Akang Teteh semuanya. Kebetulan aku juga untuk baca buku tuh kebetulan yang memang prosesnya tuh dari SMP
atau dari kecil juga pernah, cuman enggak seproses atau seprogres sekarang gitu. Yang dimana ketika aku membaca buku tuh bener banget, ketika ada buku yang series, ada beberapa series gitu, itu tuh keinginan kita untuk membaca lebih luas lagi, ingin membaca lebih banyak lagi gitu series-seriesnya tuh. Terkendala ya. Iya, terkendala Uang, karena gitu ya. uangnya Harus beli- gitu. harus Betul. beli lebih mahal. Setuju gitu. sih untuk statement yang sekarang. Ya mudah-mudahan ya. Iya, Oke. betul. Kalau dari segi buku nih ya, tadi udah ngobrolin buku dikit. Iya. Saya percaya bahwa selama hidup tuh pasti ada, setiap orang tuh menemukan salah satu buku favoritnya, minimal satu atau mungkin dua dan seterusnya. Kalau Jelin sama Rehan ada buku favorit nggak? Ada. Dan kenapa buku itu? Oke. Aku kebetulan bawa bukunya, Kang. Apa? Boleh. Dia. Kebetulan itu buku dari Henry Manampiri, Oh, Filosofi Teras. Wede. Iya. Aku belum. Boleh, jadi kalau untuk aku ya, Filosofi Teras ini tuh benar-benar menggambarkan diri aku sendiri gitu. Di dalam buku ini tuh mengajarkan ada yang namanya dikotomi kendali gitu. Ada saatnya kendali kita dan ada saatnya di luar kendali kita gitu. Yang dimana contoh-contoh yang ada di dalam kendali kita tuh seperti pikiran kita. Terus kalau di luar kendali kita tuh seperti masa lalu atau apa ya, sesuatu yang di akhir gitu. Yang dimana buku ini juga membahas yang namanya stoikisme, stoikism gitu. Meskipun stoikisme di dalam ini tuh nggak yang terlalu luas, tapi kita tuh tahu gitu arti atau bahkan stoikisme itu apa sih gitu. Ini tuh benar-benar mengajarkan banget aku. Apalagi nih, aku ngerekomendasiin buat akang teteh semuanya gitu. Kalau misalkan baru pemula, aku rekomendasiin Filosofi Teras ini karena selain pembahasannya yang sangat relevan dan relate banget bagi remaja, kata-katanya tuh cukup nggak berat meskipun ini tuh ada aliran dari filsuf gitu, seorang filsuf. Namanya tuh filsufnya tuh Stoa. Makanya filsuf Stoa ini menamakan yang namanya ajaran stoikisme gitu. Kayak gitu sih buku dari Filosofi Teras ini. Jangan lupa untuk dibeli akang teteh. Sekalian iklan ya. Jadi iklan ya. Kalau aku mah bukunya Haemin Sunim. Itu mah tokoh favorit aku banget gitu. Seorang Buddhis ya, Kang. Beliau tuh tidak menikah gitu sampai meninggal. Apa ya, yang ngebuat aku selalu jatuh cinta sama tulisannya tuh karena memang selalu dibuat penasaran gitu. Mulai dari patah hati tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang percintaan. Pokoknya dari bukunya Haemin Sunim itu semuanya benar-benar dijelasin gitu. Tentang bagaimana kita harus bersikap ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau menghadapi banyak cobaan atau banyak hal yang dilalui dalam hidupnya tuh benar-benar diceritain sama Haemin Sunim. Jadi kayak itu beneran buku pertama aku waktu itu dikasih sama dosen, kamu harusnya baca ini deh. Nah, jadi semakin aku kesini tuh jadi pertama kali aku jatuh cinta sama bukunya itu gitu. Jadi sampai sekarang tuh penasaran sama buku tuh gara-gara karena kata-kata dari buku Haemin Sunim ini sih, Kang. Ya mudah-mudahan ya kita kan tadi disampaikan bahwa literasi udah meningkat dan kita juga di Garut nih ya terutama sudah banyak komunitas-komunitas yang sering ngadain baca bareng. Iya, Itu bener juga ya lumayan lah gitu ya yang istilahnya sama-sama memperkenalkan ke masyarakat bahwa membaca itu adalah kayak media hiburan TikTok, kayak Iya, nonton bener, YouTube kan. gitu. Kan Kebutuhan cuman itu. sebagian masyarakat kita tuh belum gimana ya, mungkin belum ngeh atau gimana gitu ya. Padahal kan sama aja kan kayak nonton YouTube, Iya. kayak lagi nonton gitu. Betul. Malahan lebih ekstrim kan karena ada di pikiran kita sendiri gitu ya, kayak Iya. misalkan cerita Lord of the Ring atau cerita-cerita yang kayak itu kan kita bisa ngelihat karakter berdasarkan bayangan pikiran kita sendiri gitu ya, kalau yang lisan novel gitu. Oke, kalau film nih, saya penasaran juga. Ada nggak? Suka nonton nggak Rehan sama Jelin? Suka. Biasanya gadget mah suka ya. Iya. Apa film favorit kalian? Avatar sih, Kang. Avatar. Oh iya, nanti ada yang terbaru ya. Iya, Di Desember ya. Iya, aku Oke. nunggu banget itu. Kita nih kantor suka nobar. Oh iya. Oh. Avatar. Nanti Desember kita mau nobar itu, insya Wede, Allah. keren. Rehan Kalau apa? aku apa ya? Tapi untuk sekarang tuh aku tuh lebih ke ini sih, ngelihat podcast kayak gitu. Terus juga apalagi ya? Film-film luar negeri sih. Jadi si film ini tuh benar-benar kayak
relate banget sama kehidupan kita. Kalau Akang Teteh di sini tahu, boleh ya. Pokoknya tuh tentang kerelatan hidup kita kalau nggak salah. Kayak itu tuh benar-benar bagus banget sih menurut aku. Tapi aku lupa sih judulnya apa. Oke, tadi pendidikan, kemudian ada beberapa masukan ya dari Zelin sama Rehan. Ya saya juga sih berharap semoga ya buku tambah murah ya, gratis lah. Iya. Bisa aja. Oke. Ini mengenai generasi emas nih 2045. Saya percaya bahwa kita optimis ya bisa mencapai apa namanya bonus demografi gitu ya. Nah, saya ingin dengar juga seoptimis apa Zelin dan Rehan melihat Indonesia sekitar 20 tahunan lagi nih dari sekarang. Kalau aku pribadi sangat optimis sekali ya Kang, karena remaja, maksudnya di Kabupaten Garut yang aku tahu gitu, udah banyak yang tergerak melakukan hal-hal positif, walaupun itu masih sedikit ya, maksudnya pergerakan itu masih kecil, tapi itu tetap konsisten gitu Kang. Kan sekarang ada duta baca, duta literasi. Nah menurut aku sangat senang sekali gitu, karena pada akhirnya kita memiliki teman, memiliki rekan yang bisa diajak untuk maju bareng-bareng gitu. Nah ketika sekarang remajanya sudah memiliki pemikiran yang luas dan pemikiran yang baik gitu, saya rasa akan sangat mudah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Betul sekali, aku tuh sangat mendukung banget yang namanya bonus demografi, terkhususnya buat remaja yang ada di Kabupaten Garut. Ayo kita sama-sama dukung bonus demografi di tahun 2035, karena dilihat-lihat gitu sekarang di remaja yang ada di Kabupaten Garut tuh udah banyak komunitas, bahkan forum-forum organisasi yang membuat mereka tuh secara gak langsung gitu bisa tergali gitu pemikirannya menjadi kritis, terus juga bisa public speaking. Itu tuh benar-benar dapat impactnya ke kita gitu, ke orang-orang yang masuk komunitas tersebut. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama kita dukung bonus demografi di tahun 2035, dan kita juga kita harus bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045. Kang Rikri, kalau misalkan kita mengajukan nih buat kayak kan kebetulan gitu primary English tuh kan sering kali gitu ya teman-teman selalu diundang atau bahkan selalu datang hadir gitu di beberapa event kegiatan yang ada di Garut gitu. Apakah kita bisa menawarkan diri gitu? Tentunya kan sekarang tuh ada program podcast ini gitu. Nah, aku tuh ada niatan buat kayak mengundang beberapa teman-teman aku gitu. Contohnya kayak di organisasi aku gitu untuk hadir ke sini. Apakah itu tuh harus diundang langsung dari primary English atau memperbolehkan untuk kita menawarkan diri kayak gitu? Podcast ya, itu boleh sih, boleh aja. Bahkan saya sempat bilang ke Fatma juga SMA 6 ya, kalau kan Farhan SMA 6. Sebenarnya ini mungkin bisa di-spill aja ya. Saya tuh ada niatan pingin ada komunitas podcast gitu ya. Kenapa pingin ada? Karena bicara tuh mahal kata saya gitu ya. Dan itu perlu dilatih, public speaking. Terus selain public speaking adalah gimana caranya kita tuh terbiasa untuk mengutarakan ide. Kadang orang tuh ada yang pinter tapi dia tuh bingung, saya ngomongnya kumanya. Iya. Sesimpel gini deh. Ada yang bertanya, nggak ada. Karena mereka tuh bingung di pikirannya tuh, saya harus nanya apa gitu. Nah yang kayak gitu perlu dilatih. Sebenarnya saya ada niatan untuk bikin satu komunitas tentang podcast. Ya mudah-mudahan itu bisa ya. Dan kalaupun misalkan anak SMA, Rehan, misalkan teman-teman boleh aja. Boleh aja, silakan. Nanti mungkin prosedurnya tinggal DM aja. Kan ada ya, siap. DM atau gimana. Nanti teknis mungkin bisa kita bicarakan di belakang. Oke Kang, kalau aku mau nanya tips agar bisa lancar bahasa Inggris, dan juga apa sih motivasi Akang untuk terus mengajar atau mengajak orang-orang lain untuk belajar bahasa Inggris gitu. Apalagi yang Garut English Club kan. Ya maksudnya kan itu kan gratis juga. Apa sih yang memotivasi Akang sampai Akang bisa memberikan ilmunya dengan percuma gitu, dengan gratis gitu ya. Akang. Jadi gini ya, sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris gitu ya. Semua pelajaran itu bisa kita pelajari. Ya. Cuman kalau di masyarakat kita itu cenderung berpikiran, wah bahasa Inggris hese, matematika lieur, rumus, fisikal ge lieur, kimia lieur.
Semua liur. Ya kebanyakan tuh berpikir kayak gitu Iya, ya. bener Saya tuh kan? pengen mengubah mindset itu. Kan sebenarnya tanya aja deh sok ahli matematika, ahli bahasa Inggris, ahli fisika, kimia dan seterusnya. Sebenarnya semua itu bisa dipelajari ya, selama yang pertama adalah mau dulu. Jadi harus tahu dulu tujuannya gitu ya. Tujuannya pengen apa gitu. Kayak kita mungkin kalau mau berangkat misalkan saya mau ke Bandung gitu. Tujuannya ke Bandung kan. Berarti apa yang harus dipersiapkan? Oh, saya berarti naik motor, naik mobil misalkan kayak gitu kan. Nah, ini kalau ada sangkut pautnya ke bahasa Inggris untuk apa? Ya silakan aja sekarang cari deh. Rata-rata beasiswa ke luar negeri kan harus pakai bahasa Inggris Iya, kalau iya, yang betul. ngejar beasiswa. Betul. Untuk kerja, biasanya kalau bisa bahasa Inggris itu ada nilai plusnya. Iya benar Kang. Ditambah lagi sekarang kuliah nih. Ada beberapa kampus yang mengharuskan abstraknya pakai bahasa Inggris. Sama Kang, di Iya, UP juga harusnya. iya benar. Jadi kemanapun kalian pergi sebenarnya bahasa Inggris itu akan selalu kepake gitu ya. Mau Iya, kuliah, benar. mau kerja, Iya. beasiswa, jalan-jalan apalagi gitu. Kita harus ada bahasa itu. Nah, saya itu pengen istilahnya menyerukan gitu. Belajar apapun selama mau bisa. Tinggal apa? Ya tinggal sabarnya, tinggal waktu. Jangan berpikir, makanya di premis itu tidak ada tagline 30 hari langsung lancar cas cis cus. Nggak Iya. bisa. Semua ilmu itu ada prosesnya. Prosesnya. Iya benar. Harus yang penting tuh kamu harus kekeh heula. Iya, betul. Ada istilah kalau di Mahfudot nih anak mandua. Mahfudot itu bukan hadis tapi kayak apa ya? Kata-kata mutiara Arab Mahfudot tuh. Oh. Ada man aropa Buddha sapari istada. Saya masih ingat tuh. Barang siapa yang sudah tahu jauhnya sebuah perjalanan, dia akan siap-siap. Jadi kita harus nyetak goal ke depan dulu. Ini sama dengan program genre. Iya. Kita harus Rencana. pintar merencanakan masa depan. Betul, betul. Saya 5 tahun lagi mau ngapain? Kalau udah tahu 5 tahun lagi ngapain, dipersiapkan nih. Oh, saya mau ke kuliah di S2 di Inggris. Berarti TOEFL saya harus berapa? Harus latihan nih selama itu teh. Nah, itu juga gitu. Jadi saya sih berharap semakin banyak orang yang berpikir belajar itu menyenangkan. Aina pertanyaan besar nih. Coba tanya anak-anak yang lagi sekolah. Nih anak sekolah. Kamu seneng gak belajar? Kalau Rehan mungkin seneng. Betul, kalau aku senang sih. Sebagian besar seneng gak Iya. belajar? Enggak sih Enggak kayaknya. sih. Selebihnya. Aneh kan? Iya Kang. Itu tuh pertanyaan aneh kalau kata saya. Padahal dengan belajar itu kita ya minimal mungkin kita bisa menemukan kebahagiaannya masing-masing Betul, dengan betul, belajar. betul. Minimal itu ya. Setuju. Yang lebihnya mungkin dengan nikmatnya belajar kita ada uang yang bisa kita dapat. Dengan ada uang yang bisa kita dapat, kita bisa membahagiakan orang lain. Banyaklah manfaatnya gitu ya. Makanya ya dengan adanya mungkin ada Garut English Club. Ya salah satu tujuannya itu. Ubah dulu mindsetnya dulu. Oh iya. Sebenarnya kalau orang udah istilahnya udah terbuka pikirannya, saya pingin ini, dia akan belajar sendiri. Iya benar sih Kang. Contoh kasusnya tuh kayak gini, kayak yang sedang kasmaran nih anak gadget, yang lagi pacaran, janjian di kafe Anu, hujan gede ya, wah nepi ka banjir, bakal datang mah, Datang. datang. Nah itu tuh kayak gitu, jadi kita harus ngegedein dulu niatnya dulu Betul, gitu. betul. Apapun itu ya, sebenarnya nggak terpatok di bahasa Iya, Inggris, matematika, fisika, semua gitu. Jadi kita harus ubah dulu. Saya bisa nih, cuman ya tinggal mungkin karena kemampuan orang tuh beda-beda. Mungkin aja ada orang yang sangat cepat di matematika, ada yang sangat cepat di bahasa Inggris, kan beda-beda. Tinggal sabar gitu. Iya. Iya Tinggal benar, Kang. ya mungkin si A mah jago matematika nanti 1 tahun, si B mah mungkin 2 tahun mungkin. Karena kan beda-beda. Nggak bisa kita mengajarkan semua. Kalau ada tuh gambar hewan yang ngajarin ikan manjat ke pohon, ngajarin monyet berenang di air, ada gambarnya kayak gitu. Ya. Misalkan ini kan itu satir ya. Jadi ada seorang lagi hewan nih kumpul. Ngajarin nih ada ikan, ada monyet, ada kucing, ada anjing. Itu kan beda-beda. Ya bukan berarti Iya, kita iya. hewan ya. Iya, Dalam artian iya. kemampuannya beda-beda kan. Iya. Nggak mungkin ikan bisa manjat pohon. Iya. Susah.
Ya. Monyet berenang. Monyet mungkin bisa aja, cuman nggak sepintar ikan gitu kan, beda-beda kan. Nah kita juga sama, tinggal menemukan kita kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu juga perlu. Betul. Kalau kita udah tahu kelebihan, saya mah kayaknya jago di logikanya nih, berarti itu terus asah. Kurangnya apa, berarti itu harus double. Misalnya saya kurang dari ini IPA berarti Rehan ya. Iya, IPA. Misalkan kurang dari sejarah, berarti saya harus double belajarnya, harus lebih banyak lagi. Terus yang selanjutnya ya mungkin untuk memotivasi adalah lingkungan. Perlu circle. Makanya saya selalu setuju dengan duta genre, perdutaan yang lain. Karena itu circle positif. Iya, betul. Orang-orang terpilih dari Garut, Betul sekali. ya, yang sudah difilter nih sama kedinasan, dikumpulin. Bakalan jadi gede. Tinggal gimana? Iya, Tinggal iya. kaliannya memanfaatkan momennya. Betul loh, setuju. Sok manfaatkan bikin program, sering nongkrong, sering diskusi. Nongkrong tuh saya salah satu yang setuju nongkrong teh selama ada hasilnya. Betul. Jadi pas nongkrong teh urang rek bikin naon nya. Nah, eta nu keren mah. Bukan nongkrong teh si itu mah kieu nya. Itu harus dihindari. Iya, Real kan? real sih. Itu harus ya dikurangi lah. Ada tiga tipe orang katanya. Ada orang kecil, orang yang biasa-biasa, ada orang yang besar. Orang yang besar itu selalu membicarakan masalah ide, visi. Saya setelah ini mau bikin ini. Saya setelah ini mau bikin program ini. Itu adalah orang-orang besar. Orang-orang yang biasa-biasa aja, itu adalah orang yang membicarakan peristiwa. Aya kecelakaan di aya banjir misalkan gitunya. Dan orang kecil, apa orang kecil? Suka ngapain? Penasaran gitu Penasaran. gitu mungkin. Suka Iya. membicarakan orang lain. Iya. Iya Digibahin. Benar. Setuju. Sekarang setuju. tinggal milih gitu. Kalian mau jadi kelompok mana? Kelompok orang kecil, orang yang biasa-biasa, atau orang yang besar? Jadi silakan nongkrong lah gitu. Tapi kurang bikin program naonnya misalkan. Nah itu yang keren. Ya gitu ya. Jadi tidak terpatok bahasa Inggris. Selama kalian mau sabar. Terus itu tujuannya sih harus kena dulu tuh tujuan goalnya. Bisa lah. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari Primalist Podcast. Ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Mungkin sekaligus closing statement dari Jelin sama Rehan. Oke. Silakan. Boleh dari Aku dulu. aku dulu. Oke. Oke, mungkin closing statement ya buat remaja yang ada di Kabupaten Garut terkhususnya. Aku tuh berharap remaja-remaja Kabupaten Garut tuh terus aktif dan terus terjerumus ke hal-hal yang positif gitu. Teman-teman, terkadang ketika kita menyepelekan atau melambaikan sesuatu yang mustahil itu bukan berarti kita mencari atau menemukan jalan pintas yang lain gitu, melainkan lakukan apa yang kita bisa, lakukan yang kita mampu gitu. Karena teman-teman ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan teman-teman tuh pasti selalu ditikam atau selalu dikelilingi oleh rintangan, tantangan, dan dihantui oleh rasa kekecewaan, overthinking. Nah, di sanalah teman-teman harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk bangun kepercayaan diri kita sendiri. Dan aku harap tentunya remaja yang ada di Kabupaten Garut tuh terus masuk ke hal-hal yang positif gitu. Terus juga ada satu quotes atau pepatah gitu mengatakan bahwa ketika teman-teman ada di posisi kegagalan gitu, teman-teman perlu ingat, teman-teman harus mempunyai growth mindset atau pola pikir yang berkembang gitu, bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, kayak gitu. Oke, kalau dari aku ya Kang, ini khususnya untuk perempuan ya. 3 hal yang harus dimiliki oleh perempuan itu, yang pertama iman, kedua pendidikan, yang ketiga itu karir. Kenapa iman yang pertama? Karena ketika seorang perempuan tidak memiliki iman yang kokoh, ia akan mudah untuk diperdaya oleh laki-laki gitu ya. Karena yang seperti kita tahu, perempuan lebih lemah dari laki-laki katanya. Jadi yang pertama itu kita harus menguatkan iman. Sebagai perempuan itu harus seperti apa gitu. Yang kedua pendidikan. Kenapa pendidikan dulu gak karir dulu? Karena
ketika pendidikan kita sudah cukup, kita sudah sangat cukup untuk cerdas, kita akan mudah untuk mendapatkan karir yang bagus gitu ya, Kang, menurut aku gitu. Jadi 3 hal yang wajib dimiliki oleh perempuan. Yang pertama iman, kedua pendidikan, ketiga itu karir. Ketika kita sudah mendapatkan ketiga ini, kita akan mudah untuk mendapatkan pasangan yang cukup gitu, yang memang layak dan baik gitu. Kenapa harus 3 itu? Karena kan menurut teori Maslow, teori Maslow 3 kebutuhan, kan orang yang tangki cintanya sudah terpenuhi di rumah, ia kan keluar rumah untuk belajar, bukan untuk dicintai gitu. Nah, jadi itu membuktikan bahwa kebutuhan cinta setiap orang itu berbeda gitu. Ada yang ketika orang yang tangki cintanya tidak terpenuhi di rumah, berarti ia kan keluar rumah untuk mencari cinta lagi gitu, bukan untuk belajar gitu. Jadi menurut aku, bagaimanapun keadaannya, kita harus mencari cinta itu di rumah gitu. Sesulit apapun orang tua kita memberikan cinta, kita harus mencarinya dulu di rumah. Nah, pokoknya 3 pegangan yang menurut aku sangat penting bagi perempuan adalah iman, pendidikan, dan karir. Cukuplah menjadi agar tak perlu mencari. Karena ketika kita sudah menjadikan taman kita memiliki bunga yang cantik gitu, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi ini pesan buat perempuan dan aku sendiri gitu, cukup pegang iman, pendidikan, dan karir, dan cukuplah menjadi, tidak perlu mencari. Iya, menarik ya. Menarik. Ini makasih banyak ya. Mudah-mudahan Jaylin kuliahnya lancar. Amin. Ya, selesaikan Terima tepat kasih. waktu dan kalau ada kesempatan S2 lanjut. Amin, S2 ya. semoga. Ya. Dan Rehan juga ya, semoga lancar. Ini Iya. kelas 11 dan sekarang katanya lagi di OSIS, menjabat sebagai ketua OSIS. Kebetulan. Kita tunggu program-program kerennya ya dari SMA 6 OSIS-nya gitu ya. Dan juga untuk Duta Genre programnya Betul. lancar. Amin. Saya berharap semoga lebih baik lagi lah intinya Iya, ya. amin, Salam amin. juga buat teman-teman yang lain ya. Guyuban dan teman-teman Genre 2007. Siap. Nuhun ya. Terima kasih Siap, banyak Kak. sudah. Baik, teman-teman, itulah Duta Genre 2025 Teh Jaylin dan Rehan. Terima kasih.